Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Koniatun. Saya dari PGSDBI kelas A. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu khusus pada gerak pada tumbuhan. Dan selanjutnya adalah tujuan praktikum. Di sini ada 3 tujuan praktikum, yaitu yang pertama mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak niktinasti, dan yang terakhir adalah mengamati gerak geotropisme negatif. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini untuk mengamatinya kita membutuhkan beberapa bahan. Dan yang pertama yang dibutuhkan dalam mengamati seismonasti dan niktinasti adalah 1. Tanaman putri malu, 2. Kotak karton berwarna hitam, 3. Stopwatch, yang keempat alat tulis dan penggaris. Sedangkan alat bahan yang diperlukan untuk mengamati geotropisme adalah yang pertama gelas bekas plastik sebanyak 2 buah, yang kedua yaitu kapas, yang ketiga biji kacang hijau secukupnya, yang keempat air secukupnya, dan terakhir adalah alat tulis dan penggaris. Untuk selanjutnya kita menuju sesi pengamatan, yaitu tentang pengamatan seismonasti. Di sini ada 3 macam pengamatan seismonasti. Yang pertama adalah sentuhan halus, yang kedua sentuhan sedang, dan yang ketiga sentuhan kasar. Di mana ketiga sentuhan ini akan kita amati pada tanaman putri malu. Sini saya melakukan sentuhan halus pada putri malu dengan menggunakan penggaris. Setelah saya menyentuh dengan penggaris dengan halus, maka daun putri malu akan menutup dengan lambat. Dan setelah menutup daun dari putri malu, maka daun putri malu akan membuka dengan waktu yang cepat. Untuk selanjutnya adalah dengan menggunakan sentuhan sedang. Ketika saya menyentuhkan putri malu dengan penggaris saya, maka daun akan agak cepat menutup. Dan ketika putri malu membuka daunnya kembali, itu membutuhkan sekitar 2 menit. Selanjutnya adalah dengan sentuhan kasar. Ketika saya menyentuh tanaman putri malu dengan penggaris dengan yang kasar, maka daun putri malu itu akan cepat menutup. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membuka dari daun putri malu tersebut adalah sekitar 4 menit. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa sentuhan halus yang dilakukan pada putri malu akan kembali menutup dengan sedikit demi sedikit, tetapi daun akan membuka dengan waktu yang cepat. Sedangkan apabila putri malu disentuh dengan sentuhannya sedang, maka daun putri malu menutup sedikit lebih cepat, dan putri malu membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk membuka daunnya kembali. Dan apabila yang diberikan sentuhan kasar pada putri malu, maka daunnya akan menutup dengan sangat cepat, dan kita membutuhkan sekitar 4 menit agar daunnya membuka kembali. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini kesimpulan dari seismonasti adalah berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa putri malu jika disentuh dengan halus, maka proses menutupnya akan lambat. Tetapi jika disentuh dengan sedang, maka reaksinya agak cepat menutup. Dan jika disentuh dengan kasar, maka akan cepat menutup daunnya. Untuk selanjutnya adalah pengamatan niktinasi. Di sini di pengamatan niktinasi kita akan melihat perbandingan pada tumbuhan putri malu yang ditutupi oleh kardus ataupun tidak ditutupi. Bagaimana dengan reaksi daunnya tersebut? Di sini saya coba untuk menutup tumbuhan putri malu dengan kardus, dan di mana sebelahnya itu tanpa ditutup oleh kardus. Dan saya menunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit saya membuka kardus tersebut, dan saya melihat hasil dari reaksi tumbuhan putri malu. Ternyata daun yang ditutupi oleh kardus itu menutup, sedangkan di sebelahnya yang tanpa ditutupi itu tetap terbuka. Untuk selanjutnya adalah pembahasan praktikum niktinasi. Di sini berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa putri malu yang terletak di tempat terang daunnya akan tetap membuka. Sedangkan putri malu yang terletak di tempat yang gelap atau ditutup kardus, daun putri malu akan menutup. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan praktikum niktinasi. Di sini kesimpulannya adalah tumbuhan putri malu yang berada di ruangan terbuka atau di bawah sinar matahari, daunnya terbuka lebar. Sedangkan tumbuhan putri malu yang berada di ruangan gelap atau kedap cahaya, maka daunnya akan menutup. Untuk selanjutnya yaitu
alat dan bahan pada kegiatan geotropisme negatif. Yang pertama, gelas plastik 2 buah, terus kapas, terus biji kacang hijau, terus air secukupnya, dan alat tulis. Untuk selanjutnya adalah cara menanam biji kacang hijau ke dalam gelas. Jadi gelasnya diisi kapas, setelah itu kapasnya dikasih air secukupnya, dan setelah siap bijinya bisa dimasukkan ke dalam gelas. Untuk selanjutnya, ini adalah tanaman biji kacang hijau berusia 1 hari, di mana pot A itu vertikal dan pot B itu horizontal. Ini adalah hasil dari hari ke-4 sampai ke-7. Jadi dari hasil ke-7 ini, ternyata pot A yang vertikal itu tumbuhnya ke atas menuju cahaya matahari. Sedangkan pot B yang horizontal tumbuhnya itu membengkok ke atas menjauhi titik pusat bumi. Selanjutnya adalah pembahasan geotropisme negatif. Di sini kacang hijau yang diletakkan di pot B atau horizontal, batangnya akan membelok ke atas menjauhi tanah. Ini disebut juga dengan peristiwa geotropisme negatif. Sedangkan di pot A atau vertikal, tumbuh batangnya menuju sumber matahari, sumber cahaya matahari. Proses ini dinamakan dengan fototropisme positif. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kacang hijau dalam gelas yang diletakkan horizontal, batangnya akan membengkok ke atas menjauhi tanah. Peristiwa ini disebut juga dengan geotropisme negatif.